Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sobat ngariksa, alhamdulillah kita sampai pada bagian terakhir dari pasanan manuskrip. Sejak awal Ramadan saya membacakan manuskrip Qasidah fis Shaum. Lalu di dalam Qasidah Shaum itu karangan Mbah Sholeh Sani ya, itu ada dua teks lainnya, yaitu Kitabus Syiyam dan satu lagi Maraqis Sa'adat fit Tauhid. Nah, sekarang kita akan khataman membacakan bagian akhir daripada bundel manuskrip itu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tamatlah kitab ini bi'aunillahi dengan pertolongan Allah. As'aluhu, aku meminta kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, ayyang fa'ani, semoga memberikan manfaat Allah kepadaku biha, dengan kitab ini. Wa al-qari'a. Nah, ini sobat ngariksa, ini juga penulis mendoakan kita ya sebagai pembaca dan juga penyimak insya Allah supaya mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bacakan ini. Ini satu kebijaksanaan dari penulis manuskrip Nusantara pada masa lalu, tidak hanya mendoakan dirinya tapi juga mendoakan pembacanya, termasuk kita insya Allah. Wal qari'a, dan memberikan kemanfaatan kepada pembaca fiha, atas risalah ini. Innahu atau annahu afdalu mas'ul wa akramu ma'mul. Ini ada ungkapan di dalam doa dari penulis manuskrip untuk kita semuanya ya. Afdalu mas'ul, akramu ma'mul ya, tanggung jawab yang paling baik gitu, harapan yang paling mulia gitu. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, awalan di awalnya, wa akhiran dan di akhirnya, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Sobat ngariksa, ini ada titi mangsa di dalam akhir halaman ini, bahwa manuskrip ini ditulis tanggal 20 barangkali ya, 20 Sya'ban 1331. Jadi ini sekira tahun 1913 ya, gitu, sesuai dengan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sanah alif waqta duha yaumal khamis, pada waktu duha dan pada hari Kamis. Nah, sobat ngariksa, meskipun disebut bahwa dua teks yang lainnya itu, yaitu Kitabus Syiyam dan Maraqis Sa'adat fit Tauhid, itu bukan karangan Mbah Sholeh Sani, tapi kalau dalam filologi sebetulnya itu adalah parateks. Jadi parateks itu bagian tak terpisahkan dari teks utama, dan itu juga sama-sama penting gitu. Nah, apalagi kalau kita memperhatikan ya catatan di dalam halaman pertama waktu itu manuskrip qasidah ini, itu disebutkan bahwa Qasidah fis Shaumi nazman wa nasran wa khatimatan fit tauhid. Jadi memang ini tentang puasa, tentang qasidah tentang puasa, tetapi ada yang sifatnya nazom. Nazomnya itu menggunakan kata saum, sementara nasron, yang nasar, yang prosanya itu menggunakan kata asyam, Kitabus Syiyam. Kita sudah tahu bedanya antara as-saum dan as-syiyam ya. Jadi kalau asyam itu yang merujuk pada puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Nah, sementara kalau kata as-saum di dalam Al-Quran itu merujuk pada ucapan Siti Maryam ya, yang diperintahkan oleh Allah ketika mengandung Nabi Isa begitu. Di situ kata saum itu dipergunakan untuk tidak berbicara. Jadi falan ukallima
falan ukalima yauma insiya. Jadi Siti Maryam tidak ingin berbicara kepada manusia pada hari itu karena sedang puasa, gitu ya. Sobat Ngariksa, ada hal menarik nih sebelum saya tutup ya di dalam manuskrip ini, bundel manuskrip ini. Banyak catatan para teksnya itu yang terkait dengan qasidah fi shaum. Salah satunya itu catatan tentang ru'yat hilal, hisab dan ru'yat satu Ramadan dan juga satu Syawal yang diselenggarakan pada tahun 1920. Jadi kalau hijriahnya itu 1338. Nah, ini ada catatannya itu dalam bahasa Arab. Nah, saya bacakan sedikit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna awwala Ramadan, ketahuilah bahwa awal puasa bulan Ramadan tahun 1338 Hijriah, itu artinya tahun 1920. Kalau kita sekarang kan ada sidang isbat ya, menentukan untuk awal bulan Ramadan, ada hisab, ada ru'yat. Dulu juga ada, tahun 1920. Nah, awal Ramadan 1338 sesuai dengan hisab itu jatuh pada Lailatul Arbi'a katanya, malam Rabu. Jadi pada Rabu. Tetapi kalau dari segi ru'yat, walakin la yumkin ayyuro, belum bisa dilihat hilalnya itu kalau hari Rabu karena itu masih sedikit sekali katanya, qalil jiddan gitu ya. Jadi derajatnya itu masih di bawah 2 barangkali begitu ya. Nah, wa amma birru'ya falailatul khamis. Jadi kalau mau mengikuti ru'yat tahun 1920 itu idul Ramadannya itu adalah hari Kamis. Jadi satu hari setelahnya gitu ya. Kemudian kalau Syawalnya di situ juga ada catatan. Wa amma Syawal, adapun bulan Syawal falailatul Jum'ah, nanti jatuhnya pada hari Jumat. Wa yumkin ayyuro, mungkin itu hilalnya dilihat, lakin bi asrin, tapi agak susah katanya, usrin jiddan gitu, tapi sudah ada. Nah, sehingga boleh katanya gitu ya, sudah melaksanakan Idul Fitri pada Jumat, hari Jumat pada tahun 1920 itu. Nah, ada tambahan, wa may yadda'i, kalau ada yang mengaku ru'yatal hilali atau ru'yatal hilali Sya'ban, ru'yat hilal Sya'ban itu pada hari Senin katanya. Kan tadi kan Rabu kan sudah ada hilal tapi masih susah dilihat. Kemudian kalau ru'yat itu Kamis lah amannya ya. Tapi kalau ada yang mengaku nih puasa 2 hari lebih duluan pada hari Senin, maka naruddus syahadatahu, kami mungkin menolak persaksiannya karena itu li'adami wujudil hilal. Hilalnya belum ada menurut catatan ini. Nah, yang menarik Sobat Ngariksa, ini ternyata catatan ini dinisbahkan, ada namanya di sini kepada seseorang yang bernama di sini tertulis Muhammad Hasan Asy'ari bin Abdurrahman Pasuruan. Jadi ini dinisbahkan kepada Kiai atau Mbah Muhammad Hasan Asy'ari bin Abdurrahman. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang ahli falak. Beliau ini seorang yang lahir di Pulau Bawean ya. Kemudian beliau mengembara ke Haramain, ke Mekah, ke Madinah, dan kemudian beliau berguru kepada Syekh Nawawi Banten gitu. Dan kemudian diambil sebagai menantunya kan, sebagai ahli falak gitu. Kemudian berpindah juga ke Kairo gitu. Jadi ini sebetulnya catatan yang amat sangat penting terkait sejarah kehidupan sehari-hari seorang ahli falak dari Nusantara, yaitu Mbah Muhammad Hasan Asy'ari Abdurrahman Pasuruan. Beliau wafat di Pasuruan ya. Nah, dan terakhir Sobat Ngariksa, sebelum kita khataman ya, ini ada juga nih catatan tentang perjalanan atau ziarah seseorang dari Surabaya ke Jeddah. Ini dalam bahasa Arab juga, saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang. Tapi di sini disebutkan bahwa aku melakukan ziarah begitu ke Haramain, ke Mekah ya, pada tahun 1331 Hijriah. Artinya 1913 Masehi ya. Dari Surabaya ke Jeddah, ke Mekah, kemudian ke Madinah. Nah, jadi poinnya pelajarannya adalah bahwa manakala kita mempelajari membaca manuskrip ya, belajar puasa juga dari manuskrip juga, maka kita tidak hanya mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang hal yang normatif saja, tentang wajib puasa, syarat sah puasa, tapi juga sejarah orang yang terkait dengan manuskrip itu.
Demikianlah Sobat Ngariksa, jadi mari kita tutup pasanan kita mengaji bundel manuskrip Qasidah Fis Shaum karangan Mbah Soleh Sani ini, yang ini adalah koleksi dari pesantren Komarudin di Sampurnan, Bungah, Gresik, Jawa Timur. Nah, kita tentu saja berharap mudah-mudahan pahalanya tetap disampaikan ya kepada penulisnya, kepada Mbah Soleh Sani, juga kepada penyalin kemudian Mbah Abdurrahman, juga kepada keluarga besar pesantren Komarudin yang sudah merawat manuskrip ini. Kita hadiahkan sama-sama suratul Fatihah supaya bermanfaat, dan untuk kita semuanya, Sobat Ngariksa, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya itu ya. Saya secara khusus juga tentu menyampaikan doa ini untuk guru-guru saya, baik di pesantren saya dulu di Cipasung, di Haur Kuning, di Manonjaya ya, dan juga terlebih khusus kepada ayah ibu saya yang pertama kali tentu membekali ilmu bahasa Arab, ilmu kitab, sehingga saya bisa membacakan manuskrip ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Demikian, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa kita dan juga zakat kita, ditambah kesempurnaan dengan ngaji kitab Qasidah Fis Shaum beserta teks-teks lainnya ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.